Kasatpol PP Provinsi Bengkulu Atisar Sulaiman berbicara terkait maraknya alat peraga kampanye APK sejumlah partai politik atau parpol peserta pemilu 2024 terpasang di sejumlah fasilitas umum. Satu di antaranya bendera parpol banyak ditemukan terpasang di jembatan elevated Danau Dendam Tak Sudah, Kota Bengkulu. Atisar mengatakan untuk penertiban tersebut harus mengacu pada surat maupun rekomendasi dari pihak Bawaslu. Untuk informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan rekan Giafni Rismawarni, wartawan Tribun Bengkulu untuk Anda. Rekan Giafni Rismawarni, silakan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Justina dan selamat siang kepada Tribuners dimanapun berada. Saat ini di sejumlah wilayah di Kota Bengkulu memang dihiasi dengan banyaknya alat peraga kampanye, terutama bendera dari partai politik peserta pemilu 2024. Salah satunya bendera ini memenuhi dari jembatan elevated Danau Dendam Tak Sudah yang ada di Kota Bengkulu. Selain itu juga ada di jembatan Bentiring, kemudian di sejumlah jembatan yang ada di kawasan Tanjung Jaya, Kota Bengkulu. Melihat hal ini, komentar dari Kasatpol PP Provinsi Bengkulu, Bapak Atisar Sulaiman, pihaknya bisa melakukan penertiban apabila ada surat rekomendasi atau permohonan dari pihak Bawaslu Kota Bengkulu maupun Bawaslu Provinsi Bengkulu. Pasalnya ranah tersebut memang harus dikoordinasikan bersama pihak Bawaslu. Pihaknya bisa melakukan langsung eksekusi apabila APK atau baliho maupun bendera tersebut roboh sampai mengganggu ketertiban umum. Hal tersebut bisa langsung dieksekusi. Namun jika pemasangannya seperti di jembatan harus melalui rekomendasi dari pihak Bawaslu. Dan saat dikonfirmasi tadi pagi, Tribuners, untuk rekomendasi dari Bawaslu, baik Bawaslu Kota Bengkulu maupun Bawaslu Provinsi Bengkulu, Atisar mengakui jika belum ada. Sementara itu saat kami mengkonfirmasi kepada anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu, Bapak Eko Sugianto, mengenai maraknya bendera yang terpasang di fasilitas umum, terutama di jembatan elevated kawasan Danau Dendam Tak Sudah, pihaknya menjelaskan bahwa di kawasan tersebut memang bukan arena yang dilarang untuk dipasang APK. Akan tetapi jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilu, pemasangan APK diharuskan memperhatikan 4 hal, yakni etika, estetika, keamanan, dan kebersihan. Sementara jika ditelusuri dari pemasangan APK yang ada di kawasan jembatan elevated Danau Dendam ini, memang banyak pengendara yang khawatir karena pemasangannya hanya menggunakan tali rafia, di mana tiang bendera terbuat dari bambu kemudian diikat dengan tali rafia. Sementara jika melihat kondisi lalu lintas di kawasan tersebut sangat ramai, apalagi di jam masuk maupun pulang kantor. Sehingga dari para pengguna jalan sendiri khawatir apabila ada cuaca buruk maupun angin kencang di kawasan tersebut bisa menyebabkan bendera yang terpasang di sana jatuh dan mengenai pengendara sehingga bisa berpotensi menyebabkan kecelakaan di jembatan yang memang baru saja diresmikan di akhir Desember kemarin. Apalagi anggaran yang cukup besar untuk pembangunan dari jembatan elevated ini yang ditaksir sekitar 90 miliar menggunakan APBD Provinsi Bengkulu. Untuk itu dari pihak Bawaslu sendiri, maksud kami Bawaslu Provinsi Bengkulu sedang berkoordinasi dengan Bawaslu Kota Bengkulu mengenai hal tersebut agar nantinya tidak sampai APK atau bendera-bendera yang ada di jembatan elevated ini menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti terjadi kecelakaan. Baik, terima kasih rekan Justina. Ya, rekan Giafni Rismawarni, wartawan Tribun Bengkulu, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu, Eko Sugianto. Yang pertama, tentunya kita harus identifikasi ya, karena
yang menjadi rujukan itu bahwa pemasangan alat peraga kampanye termasuk bendera itu harus memperhatikan 4 aspek setidaknya. Yang pertama adalah soal etika, estetika, keindahan, dan kebersihan. Nah, yang kita khawatir di tempat-tempat yang menjadi milik sarana publik ini adalah soal terganggunya aktivitas masyarakat, karena kita tidak bisa menjamin bahwa bendera yang dipasang itu akan selamanya tegak. Siapa tahu ketika roboh akan justru membahayakan pengendara lalu lintas. Nah, kita juga sudah konfirmasi kepada teman-teman KPU, apakah kemudian lokasi itu dilarang untuk dilakukan pemasangan. Ternyata berdasarkan SK KPU itu sebenarnya tidak di lokasi yang dilarang di situ. Akan tetapi, apakah kita berhenti dengan tidak dilarang lalu boleh memasang? Saya pikir kita lebih mengedepankan soal aspek tadi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.